Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Akrom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Melani dengan NIM 371801117 dari kelas E mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari mata kuliah kita, yaitu pasar modal dengan produk utamanya ORI atau Obligasi Retail Indonesia. Kita langsung saja ke presentasinya. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu bab yang ada di dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pasar modal dengan salah satu produknya, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, yaitu ORI atau yang kita kenal dengan Obligasi Retail Indonesia. Nah, topik bahasan kita untuk presentasi ini yang pertama adalah pengertian, kemudian saya akan bahas mengenai bursa efek, lembaga penunjang, apa itu go public, instrumen pasar modal, obligasi, pengertian ORI, manfaat investasi ORI, dan cara berinvestasi ORI. Nah, dari pengertian pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Sedangkan pengertian pasar modal dalam kamus pasar uang dan modal adalah pasar abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu dana jangka 1 tahun ke atas. Nah, pengertian dari bursa efek sendiri, bursa efek adalah sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsinya adalah untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Lembaga penunjang dari pasar modal ini perannya adalah untuk mempertemukan antara emiten dengan pemodal. Jenis dari lembaga penunjangnya ada 2. Yang pertama adalah pasar perdana. Arti dari pasar perdana adalah efek yang dijual tapi tidak melalui bursa efek. Nah, ada beberapa jenis lembaga penunjang dari pasar perdana. Yang pertama ada penjamin emisi efek atau underwriter, yang kedua akuntan publik, yang ketiga konsultan hukum, yang keempat notaris, dan masih banyak lainnya. Sedangkan dari pasar sekunder itu penjualan efek melalui bursa efek. Di sini ada 4 lembaga penunjangnya, yaitu pedagang efek, broker, perusahaan efek, biro administrasi efek. Berikutnya ada manfaat dari go public, yaitu dapat menerima dana berjumlah besar dan sekaligus meningkatkan profesionalisme, menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar itu bisa, dan lain-lain. Kemudian konsekuensi dari go public yaitu mengubah gaya manajemen dari informal menjadi formal. Urusan intern perusahaan dapat diketahui karyawan, harus mempertahankan tingkat pertumbuhan, harus full disclosure, harus mengikuti standar Bapepam untuk laporan keuangan. Nah, instrumen dari pasar modal ini ada saham, obligasi, right, warrant, dan option. Nah, saya akan lebih membahas mengenai obligasi karena topik dari obligasi topik dari pasar modal yang disorot di sini adalah obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ada beberapa jenis obligasi yang dibedakan melalui yang pertama cara peralihan. Ada bearer bond dan registered bond. Kalau melalui jaminan ada secured bond yang dibedakan lagi menjadi guaranteed bond, mortgage bond, collateral trust bond, equipment trust bond. Sedangkan untuk unsecured bond dibedakan menjadi 2, yaitu debenture bond dan subordinate bond. Kemudian dibedakan misalkan jangka jatuh temponya, ada yang pendek, menengah, dan panjang. Kemudian untuk cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok pinjaman dibedakan menjadi 5, yaitu fixed rate bond, floating rate bond, zero coupon bond, perpetual bond, dan convertible bond.
Sedangkan untuk penerbit dibedakan menjadi 4, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pemerintah, dan badan swasta. Nah, ORI ini merupakan singkatan dari obligasi negara retail atau obligasi retail Indonesia, yaitu obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan. Nah, karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama, berbentuk tanpa warkat atau scriptless dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Yang kedua, kuponnya tetap atau fixed rate. Yang ketiga, ada potensi capital gain or loss. Yang keempat, minimal pembelian 1 juta rupiah, maksimalnya 3 miliar rupiah. Nah, keuntungannya tuh apa aja sih sebenarnya? Kalau kita lebih memilih investasi di ORI dibandingkan saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan biasa. Nah, kalau misalnya kita lebih memilih untuk berinvestasi di saham, kita memiliki resiko untuk mengalami kerugian yang lebih besar karena ada lebih besarnya kemungkinan capital loss-nya juga, di mana kita harus pintar-pintar untuk melihat nilai saham yang terus-menerus berubah. Sedangkan kalau untuk investasi obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, juga ada kemungkinan obligasi kita belum tentu bisa mendapatkan bayaran yang cukup besar atau kemungkinan adanya capital loss. Sedangkan kalau kita lebih memilih berinvestasi di ORI, itu ada jaminan bahwa kemungkinan besar obligasi kita pasti akan dilunasi, dikarenakan pemerintah itu sangat kecil kemungkinannya untuk bangkrut, jadi kita sudah pasti akan dibayar. Nah, kemudian ada manfaat dari investasi ORI. Yang pertama, kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Yang ketiga, kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, kupon dibayar setiap bulan. Yang kelima, dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau antar investor domestik. Kemudian ada lagi, tersedia kuotasi harga beli atau bid price dari mitra distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan mitra distribusi. Kemudian berpotensi memperoleh capital gain. Kemudian dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain atau sesuai dengan kebijakan di masing-masing mitra distribusi. Dan yang kemudian ada juga dapat diperdagangkan di organized OTC melalui Electronic Trading Platform atau ETP. Nah, manfaat utamanya itu sendiri, masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional karena ORI dikelola oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, jadi dengan berinvestasi melalui ORI, kita sendiri ikut serta dalam membangun negara. Tidak hanya dengan membayar pajak, tapi bisa juga dengan cara membeli obligasi. Nah, cara berinvestasi ORI ini ada 4 tahap. Yang pertama registrasi, kemudian pemesanan, pembayaran, yang terakhir konfirmasi. Registrasi ini dapat dilakukan setiap saat sebelum masa penawaran SBN retail dibuka. Calon investor dapat mendaftarkan diri pada sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi atau MIDIS dengan menginput data-data antara lain data diri, nomor SID atau Single Investor Identification, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga. Bagi calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan atau rekening surat berharga dapat menghubungi MIDIS. Kemudian pemesanan, setelah registrasi berhasil, calon investor melakukan pemesanan ORI dengan sebelumnya membaca ketentuan dalam memorandum informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada masa penawaran ORI. Pembayaran. Setelah pemesanan diverifikasi atau verified order, calon investor mendapatkan kode pembayaran atau billing code melalui email atau SMS sesuai kebijakan masing-masing mitra distribusi. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui bank persepsi atau teller, ATM, internet banking, mobile banking, atau pos atau lembaga persepsi lainnya dalam batas waktu yang ditentukan. Konfirmasi. Setelah pembayaran, calon investor akan memperoleh NTPN atau nomor transaksi penerima negara dan notifikasi completed order serta akan memperoleh alokasi ORI pada tanggal settlement atau penerbitan. Sekian presentasi mengenai pasar modal atau produknya
organisasi obligasi retail Indonesia. Semoga bermanfaat. Itu dia presentasi dari saya. Terima kasih banyak Pak Akram atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga saya bisa mempresentasikan materi pasar modal ini. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih.